Viral konser band di area rumah sakit sukses bikin IGD gaduh. Remaja 16 tahun menikahi sahabat ibunya, wanita berusia 41 tahun. Pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di kontes robot tingkat dunia. Halo pemirsa, apa kabar? Ya, 3 berita tadi sekaligus membuka jumpa kita di Okezone Update hari ini. Bersama saya, Nata Arman, berikut Okezone Update selengkapnya. Okezone Update kita awali dengan informasi viral. Sebuah konser band papan digelar di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, yang bikin viral nih, konser itu diadakan di area rumah sakit, tepat di depan ruang IGD dan gedung jantung terpadu. Waduh, kok bisa sih? Ada TV. Seperti inilah video amatir milik pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan saat konser band Kotak Manggung. Lokasi konser yang dekat dengan gedung jantung terpadu dan instalasi gawat darurat itu membuat keluarga yang menjenguk pun resah. Lampu sorot warna-warni membelah langit malam di atas kawasan rumah sakit milik pemerintah tersebut. Suara musik cadas dengan suara nyaring terdengar hingga luar kawasan rumah sakit. Meski hanya 1 jam, konser tersebut diprotes banyak orang, tak terkecuali warga sekitar. Keluarga salah satu pasien di rumah sakit tersebut juga terganggu dengan adanya konser yang menurutnya tidak lazim digelar di lingkungan rumah sakit. Tentunya ini selain mengganggu dari ketenangan itu juga psikis pasien-pasien ini juga terpengaruh. Kalau acara ini komentarnya nggak pas atau gimana? Ya pas untuk hiburan lah mungkin. Sementara itu, Dr. Tri Agung, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bangil menjelaskan konser dalam rangka peresmian gedung pelayanan baru. Acara pertunjukan musik sengaja diselenggarakan di depan gedung rawat jalan karena inti acaranya adalah peresmian gedung. Pihaknya sudah mempertimbangkan dengan matang potensi adanya gangguan suara bising tersebut. Dirinya menyebut pihak panitia bersama event organizer sudah melakukan pengecekan sound system sebelum acara. Pihak rumah sakit meminta maaf atas viralnya video konser yang digelar di rumah sakit tersebut. Pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kelalaian kegiatannya. Sementara tim dan manajemen Kotak meminta maaf serta turut prihatin atas event tersebut. Tim Kotak mengaku sempat meragukan konser di halaman rumah sakit, namun pihak penyelenggara menjamin bahwa segalanya sangat aman serta kondusif karena pasien terkondisi telah dipindahkan ke gedung yang lain. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, tim iNews melaporkan. Aksi mama memang gak ada habisnya ya pemirsa. Kali ini puluhan mama muda di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggeruduk Mapolres Brebes untuk menagih janji terduga pelaku penipuan arisan online. Mereka menjadi korban arisan online mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Puluhan mak-mak muda warga Kecamatan Kersana dan Tanjung, Kabupaten Brebes ini menggeruduk Mapolres Brebes Rabu siang. Mereka menjadi korban penipuan arisan online oleh DP dengan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Awalnya pelaku menjaring calon korbannya melalui media sosial hingga tersebar ke warga lainnya dan janji mendapat keuntungan 2 kali lipat. Pada arisan pertama dan kedua, seluruh peserta mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan pelaku. Namun mulai arisan ketiga, korban yang telah mentransfer uang hingga saat ini belum dibayarkan. Terdapat 300 orang yang menjadi korban penipuan arisan online bodong tersebut. Karena untungan per
400.000 dapatnya 2 juta, tapi bayarnya 1.600.000. Itu udah saya dapatnya 400.000 totalnya. Terus pas itu aku itu pergi tanggal 4 sama tanggal 5 transfer 4 juta, tapi belum cair sampai sekarang. Para korban berharap adanya mediasi dan pengembalian kerugian dari pelaku. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Masih seputar aksi emak-emak nih pemirsa. Kesal karena banyak truk sampah yang kerap parkir sembarangan, puluhan emak-emak di Kecamatan Maja, Lebak Banten menggelar unjuk rasa. Dengan gagah berani mereka menghadang truk tronton yang tengah melintas. Luar biasa, nggak ada obatnya. Puluhan warga didominasi emak-emak menghadang sejumlah truk pengangkut tanah di Jalan Maja Koleang, Desa Sangyang, Kecamatan Maja, Lebak Banten. Unjuk rasa ini untuk menolak kehadiran truk tronton yang kerap parkir sembarangan di bahu jalan. Menurut warga, sudah banyak pengendara motor yang jadi korban karena menabrak truk tanah yang parkir di sepanjang jalan. Jajaran tanah dan pasir juga membuat jalanan licin dan memicu kecelakaan. Akibat dari parkir di bahu jalan, banyak terjadi kecelakaan. Tetangga kami, contohnya yang sudah itu kecelakaan. Mereka meresahkan dikarenakan ada mobil parkir di bahu jalan, mobil muatan tanah. Ya, kami cuma hanya ingin para pengusaha galian tanah itu menertibkan armadanya, dikarenakan sudah banyak korban-korban berjatuhan. Warga mendesak Pemkab Lebak untuk menertibkan operasional truk tanah agar tidak membahayakan warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gara-gara menegur siswa yang merokok, seorang guru di Rejang Lebong, Bengkulu dianiaya oleh orang tua siswa. Korban mengalami luka serius di bola matanya karena diketapel oleh pelaku. Zaharman, 58 tahun, seorang guru olahraga di SMA Negeri 7, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, harus dirawat intensif di rumah sakit. Salah satu bola matanya luka serius karena serangan ketapel oleh orang tua murid. Sebelumnya korban sempat menegur seorang siswa dan menghukumnya karena merokok di lingkungan sekolah. Anggota Polres Rejang Lebong dan Polsek Padak Ulak Tanding telah melakukan mediasi dan meminta pihak keluarga untuk memberitahukan keberadaan pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang wanita mengaku diminta uang Rp600.000 oleh petugas kantor urusan agama. Peristiwa itu diduga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waduh, ada-ada aja ya masih ada yang begini. Urus dugaan saya diminta admin 600.000. Saya tidak mau dengan alasan mereka ini sulit, jadi butuh admin 600.000. Bagaimana? Seorang wanita merekam video seorang petugas KUA saat mengurus buku nikah yang rusak. Dalam video itu ia menyebut diminta uang Rp600.000. Wanita tersebut pun mengklaim bahwa dirinya menjadi korban pungutan liar oleh petugas. Wanita tersebut meminta petugas untuk mengeluarkan pernyataan bahwa duplikat tidak dapat dikeluarkan. Namun petugas menolak dan alasan mereka adalah sedang jam istirahat. Meskipun sudah menunggu selama 1 jam, dia tetap tidak dilayani. Terkait video viral tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang tidak bersedia memberi keterangan dan berdalih kasus tersebut sudah ditangani di Kanwil, Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Usia 16 tahun biasanya masih sibuk dengan sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Nah, remaja di Sambas, Kalimantan Barat ini agak lain nih pemirsa. Dia menikahi sahabat ibunya sendiri yang masih berusia atau sudah berusia 41 tahun. Wah, mantap. Selamat ya. Rekaman ijab kabul pernikahan pasangan pengantin terpaut usia 25 tahun viral di media sosial. Mempelai laki-laki masih berusia 16 tahun berinisial K. Sementara mempelai wanita, Mariana, berumur 41 tahun. Usai viral, mempelai pria yang masih di bawah umur menjadi sorotan. Apalagi ia baru 2 minggu menjalani khitanan dan menikahi wanita yang ternyata sahabat ibunya.
Pernikahan kontroversial ini bermula ketika Mariana batal nikah dengan pria asal Sange, Kalimantan Barat. Mariana yang hampir putus asa pun dihibur ibunda K. Selang 2 bulan, Mariana malah menawarkan diri untuk menjadi pacar K dan mengajak untuk menikah. Pernikahan mereka kemudian berlangsung pada 30 Juli 2023 lalu di Kecamatan Tebas, Sambas, Kalimantan Barat. Pasca viral, Mariana menekankan pernikahannya dengan K terjadi tanpa paksaan. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di kontes robot tingkat dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Okezone Update. Ada banyak ide menarik untuk mencari cuan. Pria di Banjarnegara, Jawa Tengah ini salah satunya dia memiliki usaha yang cukup terbilang unik, yaitu berjualan telur jangkrik. Wah, penasaran kan bisnis seperti apa? Berikut liputannya. Inilah Arianto, pria berusia 34 tahun warga desa Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang sejak 2 tahun terakhir memelihara ribuan jangkrik untuk diambil telurnya. Memanfaatkan ruangan sempit di rumahnya yang berukuran 7 x 21 meter, Arianto membuat petakan kandang jangkrik untuk mempersiapkan jangkrik bertelur. Petakan kandang terbuat dari bahan bambu. Satu peta kandang masing-masing berukuran 1,5 x 3 meter yang diisi 2.000 indukan jangkrik. Pemberian pakan dilakukan 4 kali dalam sehari menggunakan pakan pabrikan dan sisa sayuran. Jangkrik ini dipersiapkan untuk menjadi indukan petelur. Saat usia sudah mencapai 45 hari, jangkrik pun siap bertelur. Media tempat telur jangkrik ini pun cukup sederhana, hanya nampan dan pasir. Jangkrik usia produktif mampu bertelur setiap hari dan dari 8 kilo indukan jangkrik rata-rata mampu menghasilkan 1 kilogram telur dalam sehari. Pengambilan dan pemisahan dilakukan dengan menggunakan air. Telur yang sudah dipisahkan dari pasir dalam kondisi kering pun siap dijual. Harga telur jangkrik ini mencapai Rp250.000 per kilogram di pasaran. Pertamanya saya ikut ternak 2 box, lalu kemudian periode berikutnya saya mencoba merambah ke produksi telur ya. Jadi setelah itu, alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan, alhamdulillah saya bisa menjual telur itu dengan hasil yang bulannya. Pangsa pasar telur jangkrik ini adalah para peternak yang tidak ingin repot membeli jangkrik. Telur biasanya akan menetas dalam jangka waktu 5 hingga 7 hari. Arianto memasarkan telur jangkrik secara online dengan omset penjualan mencapai 5 hingga 6 juta rupiah dalam sebulan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Selanjutnya ada cara kreatif warga tetap tersenyum di tengah pancaklik musim kemarau. Sejumlah warga di Banjarnegara, Jawa Tengah berburu ikan di sepanjang aliran sungai yang mengering. Ternyata benar ya, selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Musim kemarau kerap diidentikan dengan musim paceklik dan bencana kekeringan. Namun hal ini justru membawa berkah tersendiri bagi warga yang berada di sepanjang aliran sungai irigasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadwal pengeringan sungai membuat ratusan warga beramai-ramai menangkap ikan atau biasa disebut parak ikan. Dengan menggunakan jaring dan sejumlah alat tradisional, warga berburu ikan jenis nila dan nilem. Selama berburu, satu warga rata-rata bisa mendapatkan antara 1 hingga 3 kilogram ikan. Jadwal pengeringan sungai pertama saat musim kemarau ini membuat banyak ikan berkumpul dan terlihat jelas di dasar sungai. Hal ini membuat warga bisa dengan mudah menangkap ikan. Jadi tradisi menjaring jalan sat-satan ini kalau pas musim kemarau. Iya. Pakai seser, terus pakai jaring, kadang juga ada yang geramah pakai tangan. Oh, ini dapat banyak. Lumayan. Warga rela berendam bahkan menyelam di kubangan untuk bisa mendapatkan ikan. Karena ikan asli sungai ini dipercaya memiliki cita rasa yang lebih gurih jika dibandingkan dengan ikan peliharaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional.
Kali ini para pelajar sukses meraih medali di ajang World Green Match 2023 yang digelar di National Chung Sing University, Taichung, Taiwan. Wah, luar biasa ya anak muda ini. Pelajar Indonesia kembali menoreh prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini, di kompetisi World Green Match 2023 yang digelar di National Chung Sing University, Taichung, Taiwan pada Kamis lalu. Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah, daerah di tanah air telah memberikan yang terbaik di ajang kompetisi tersebut. Pemenang kejuaraan Green Match dan R4M masih didominasi oleh tim Taiwan selaku tuan rumah di semua kategori. Meski begitu, tim Indonesia berhasil membuat kejutan dengan meraih emas dan perak dan perunggu untuk kategori Robot Formation R4M tingkat SMA. Ketiga tim itu adalah SMA Sutomo 1 Medan yang meraih emas, SMK 5 Penabur meraih medali perak, dan SMA Jakarta Taipei School yang meraih perunggu. Sementara SMA Tarakanita Gading Serpong mendapatkan honorable mention di kategori yang sama. Kami sudah mulai latihan setiap hari, itu dilatih oleh guru pembimbing kami, dan kami juga melanjutkan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami yang sudah kami perbuat di kompetisi nasional kemarin. Dalam ajang kompetisi tingkat dunia tahun 2023, Indonesia diwakili 18 tim yang sebelumnya lolos di tingkat nasional. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah di ajang bergengsi tingkat dunia ini pada tahun 2024. Dari Taichung, Taiwan, Andri Susanto, iNews.